Shalom Bapak Ibu terkasih. Masa ini menyapa damai Tuhan beserta kita, Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Bila Tuhan Yesus tak besertaku, ku tak mampu melangkah. Ku perlu Tuhan bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Tuhan Yesus tak besertaku, ku tak mampu melangkah. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan kami. Pimpin kami Tuhan dalam penyertaan. Bila Engkau tak besertaku, kita tidak mampu berjalan. Kita perlu Tuhan bimbing langkah kita dengan kasih karunia-Nya. Bimbing kami setiap hari, setiap waktu, setiap saat, berjalan dalam firman-Mu, Roh Kudus penyertaan. Ku perlu Tuhan bimbing langkahku dan melangkah berjalan bersama kami. Kami perlu Tuhan pimpin langkahku. Tuhan, sertai langkah kami. Tanpa Engkau menyertai, kami tidak mampu berjalan sendiri. Bimbing kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, dan berjalanlah dengan kami. Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia. Shalom Bapak Ibu terkasih. Wah, rame banget, senang banget, semangat, sukacita. Tuhan Yesus baik. Yuk bersama-sama kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi setiap Bapak Ibu terkasih, manusia rohani. Ya, makasih semuanya. Ini disapa Shalom semuanya. Shalom juga, puji Tuhan, puji Tuhan. Ayo kita melihat Bible. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Paling sedikit ada kurang lebih di atas 100, tidak sampai 150 kali ada pengulangan di dalam Bible kata kasih karunia. Dan saudara-saudara sekalian yang Pastor temukan, bahkan di dalam kitab Wahyu, ya, pasal terakhir ayat yang penutup Bapak Ibu terkasih, ditutup dengan kata kasih karunia. Tuhan menyertai kita sekalian. Kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan
Yaitu pertama kitab Wahyu, lalu karena kan Wahyu pasal terakhir di dalam Bible, lalu kita akan lihat bagian pertama itu di mana ya. Bible mencatat di kitab Kejadian. Jadi kalau kita bisa melihat saja ini benang merahnya. Penutup, Tuhan berkata, kasih karuniaku menyertai kamu. Kitab Kejadian awal, bagaimana kita lihat sebentar Nuh, orang yang pertama kali Bible mencatat kasih karunia menyertai Nuh. Dan bagaimana sedikit kita mau profiling kehidupan Nuh ini, siapa dan bagaimana, dan seperti apa kasih karunia bekerja sehingga kita bisa mengenal Tuhan yang baik. Kita tidak negatif thinking, tidak curiga. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia beri kita kasih karunia. Apakah kasih karunia itu? Yuk kita mendengarkan Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Puji Tuhan. Kitab Wahyu 22 ayat 21. Seperti yang Bapak Ibu lihat di Bible, ini adalah bagian terakhir ya. Kitab Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selama ku ada, selama ku hidup, bahkan sampai selama-lamanya, ku sampai menutup mata, kasih karunia Tuhan Yesus tidak meninggalkan saya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Keren. Kitab Wahyu ditutup dengan sebuah pesan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Siapa yang terberkati? Saya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau melihat orang yang pertama kali dicatat Bible mendapatkan kasih karunia. Siapakah dia? Nuh. Kita maju Bapak Ibu sekalian, melihat sedikit di dalam kitab Kejadian tentang Nuh ini. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, Bible mencatat Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh ini hidup di mana zaman kejahatan manusia dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di masa-masa itu, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bahkan di zaman Nuh pula ini, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Tuhan berkata, umur manusia akan 120 tahun saja. Jadi di zaman Nuh, Bible mencatat umur manusia 120 tahun. Kalau kita sering mendengar doa Musa, kitab Mazmur, itu malah doa Musa umurnya 70 sampai 80 tahun. Sekalipun Musa meninggalnya di umur 120. Jadi Musa mendapat bagian di dalam ayat ini. Tapi doa Musa hari ini, banyak yang manusia di zaman ini hidup sebagian besar umurnya 70 sampai 80 tahun. Lalu meninggal. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 3 dan ayat yang kelima, firman Tuhan,
Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kalau boleh memilih, Bapak Ibu mau doanya firman Tuhan ini 120 tahun umurnya, atau seperti doa Musa 70-80? Ya, maunya sih saya ikut yang ini aja deh, 120 tahun. Berarti kalau umur saya mendekati 50, kalau ayat ini saya aminkan dan Tuhan kasih anugerah, saya masih hidup dalam berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, janji Tuhan, urapan Tuhan, 70 tahun lagi. Yes. Amin. Nah, kalau kita melihat kembali, zaman kejahatan manusia itu terjadi di zaman ini. Ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dalam kondisi ini, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, siapakah Nuh, Bapak Ibu sekalian? Itu tercatat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 10. Kita melihat sedikit siapa Nuh, bagaimana hidupnya Nuh, dan Nuh ini siapa keturunannya, ya. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 10. Inilah riwayat Nuh. Nuh ini adalah seorang yang benar. Amin. Dan hidup tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Elohim, bergaul karib dengan Bapa, bergaul intim dengan Sang Pencipta. Ayat 10. Nuh ini punya anak. Anaknya dicatat Bible ada 3 orang. Nama-namanya Sem, Ham, dan Yafet. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Meskipun Nuh hidup di zaman itu, tetapi dia belajar untuk taat. Kasih karunia Tuhan kepada Nuh itu diberikan. Meskipun Nuh tidak sempurna. Nah loh, kok pastor tahu dia nggak sempurna? Iya. Dia manusia di dalam daging yang bisa salah, bisa hilaf, bisa jatuh, bisa berdosa. Tetapi dia belajar taat. Dia belajar hidup benar di dalam daging yang tidak sempurna. Keren banget ini saudara-saudara. Kalau kita hidup, kita cara pandang kita yang melayani berangkat dari pemikiran ini, maka pelayanan yang Bapak Ibu lakukan itu akan nampak sinar kasih Tuhan di dalam sepanjang perjalanan. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian, kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Perhatikan loh ya, Nuh manusia biasa tapi belajar hidup benar dan belajar taat di dalam ketidaksempurnaannya. Justru dalam ketidaksempurnaan itu kasih karunia diberikan. Kasih karunia dalam bahasa teks asli karis, yang artinya adalah sebuah pemberian yang sebetulnya tidak layak. Atau sederhanakan, hal yang kita terima, sesuatu yang kita terima yang sebetulnya tidak pantas kita terima, tapi hadiah. Itulah karis. Itulah sedikit arti makna dari namanya kasih karunia. Nah, kita melihat sekarang Nuh belajar melakukan semuanya itu tepat. Apa yang dilakukan? Tuhan suruh dia, kalau kita tahu ada 2 hal yang menonjol. 1, buat perahu. Yang kedua, jenis-jenis hewan yang
disuruh masuk dalam bahtera. Dan berita-berita ini dia sampaikan setiap hari. Bikin bahtera di atas tempat yang tinggi lagi. Memang kadang-kadang tidak masuk akal, dan memang seringkali tidak masuk akal. Tapi buah ketaatan itu akan berdampak. Nah, dari dua hal itu Bapak Ibu sekalian, kita melihat pasti Nuh juga pernah letih, diejek, dijolimi, disalah mengerti, dibilang sok fanatik, jangan-jangan lu salah dengar. Pasti sepanjang dia jalankan dua hal ini, membuat bahtera dan menyampaikan, mengumpulkan mana jenis-jenis hewan yang akan dimasukkan ke dalam bahtera. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Nah, sekarang kita maju, setelah kita lihat tadi Kejadian pasal 6, kita sekarang maju Kejadian pasal 9, ya. Kita lihat dulu ayat yang pertama. Lalu Elohim memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Beranak cucu dan penuhi bumi bukan orang yang tanpa berkat, tetapi beranak cucu diberkati Tuhan. Saya rindu, Bapak Ibu pasti rindu, anak cucu kita diberkati Tuhan. Kita ada di bumi bukan tanpa berkat Tuhan, tetapi diberkati Tuhan. Setelah Nuh mendapatkan berkat Tuhan, saudara-saudara, Nuh ini di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 20, dia mulai bertani. Dicatat Bible, Nuh menjadi petani. Dialah yang membuat kebun anggur, atau dialah orang yang pertama berkebun anggur. Jadi Nuh ini bekerja, Nuh ini berusaha. Orang yang diberkati Tuhan bukan berarti tanpa bekerja. Orang yang diberkati Tuhan bukan berarti tidak bekerja. Orang yang diberkati Tuhan bukan berarti hanya bermalas-malasan. Dia berusaha dan dia menjadi petani. Itu dicatat dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat yang ke-20. Nah, sekarang kita masuk 21. Setelah Nuh minum anggur, ternyata ia menjadi mabuk. Dan ia telanjang dalam kemahnya. Nah loh, mabuk ini kita mau tafsir banyak. Apakah Nuh memang seorang pemabuk? Ataukah karena dia berkebun anggur, bisa saja dia coba mana jenis yang sudah masak dan yang belum, lantas tanpa sadar efek anggur yang kebanyakan dia mabuk. Atau bisa juga waktu dia menjajakan, menawarkan sambil tes produk atau demo produk. Wah, ini istilah kita pakai biar Bapak Ibu bisa mengerti. Tanpa sadar dalam dia berusaha memperkenalkan produknya. Contoh, lantas dia minum, dan akhirnya dia terkena efek daripada anggur dan dia mabuk. Dan waktu dia mabuk, Bible mencatat 21, dia lantas telanjang di dalam kemahnya. Apa yang terjadi setelahnya? Ayat 22. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Nah ini loh, Ham ini melihat celah orang tuanya. Seharusnya dia mendoakan. Atau kalau kita melihat Bible,
dia menggumuli, atau bahasa simpelnya dia menutupi aurat ayahnya. Tapi Ham ini ternyata dia menggosipin. Dia ngomongin kejelekan ayahnya. Padahal belum tentu, kasihan ayahnya betul-betul jelek. Kalaupun jelek, ya masih manusiawi. Kita pertimbangkan. Mungkin ada alasan-alasan manusiawinya. Tapi kan juga bukan berarti anak itu mengumbar aurat atau aib ayahnya. Ketika itu dia cerita sama saudara di luar, Bible mencari 23, ternyata sikapnya Sem dan Yafet ini berbeda dengan Ham. Kalau Ham melihat celah orang tuanya, dia ngomongin, dia gosipin. Tapi tidak begitu dari karakter Sem dan Yafet. Mereka tidak menggosipin, tidak mengkompori, tetapi mereka mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka saking menghormati orang tuanya, dia berjalan mundur. Mereka nutup aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Melihat saja mereka begitu sungkan. Tetapi berbeda, Ham itu justru mengumbar aib ayahnya, Nuh. Ayat 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, dikatakan 25, berkatalah ia, terkutuklah Ham engkau Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Orang yang suka membongkar aib orang lain, dia akan menjadi pribadi yang paling hina bagi saudara-saudara. Ini sebuah rema dan pelajaran penting. Jadi orang jangan suka membongkar-bongkar aib orang lain, karena dirimu tidak luput dari kesalahan, kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Ayat 26 lagi katanya, terpujilah Tuhan Elohim Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Elohim meluaskan tirai tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan, kembali Ham, menjadi paling hina. Kenapa? Padahal Ham sebetulnya diberkati, tapi karena dia mengumbar aib orang tuanya sendiri. Ini sebuah kesalahan fatal. Nuh tidak sempurna, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kadang juga itu yang kita alami dalam hidup ini. Kita tahu kita banyak kekurangan, tetapi Tuhan entah bagaimana bisa memberi kasih karunia kepada kita. Lantas ada orang-orang menjahatin kita. Tahu-tahu dia yang ditimpa dengan sesuatu yang tidak baik. Seperti pelayanan yang Tuhan percayakan hari ini. Banyak juga seiman yang katanya lebih mengerti Bible, mencela. Bahkan ada sudah meninggal orangnya, almarhum sekarang, yang bahkan tega mendoakan pelayanan ini ditutup. Tapi puji Tuhan, ternyata lewat proses ini nama Tuhan dipermuliakan dan pelayanan ini akan buka kembali. Tapi justru yang mencoba untuk menjelek-jelekkan pekerjaan Tuhan, sekarang sudah tutup usia, Bapak Ibu sekalian. Kan ini sedih. Padahal harusnya kita sama-sama melayani dengan kasih, beritakan firman dengan kasih, saling mendoakan, saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Sedangkan musuh-musuhmu saja
Jangan kamu musuhin, doakan. Apalagi rekan sekerja Elohim, kita harus saling mendoakan Bapak Ibu. Plus atau minus, itulah tubuh Kristus saling melengkapi. Nuh dalam keterbatasannya, Tuhan tidak cabut nyawanya. Tuhan masih memperpanjang hidupnya Nuh 350 tahun sesudah air bah. Itu tercatat ayat 28 dari kitab Kejadian pasal 9. Nuh yang punya kesalahan, punya keterbatasan, tetapi kasih karunia ini loh. Kalau engkau sombong, engkau merasa mampu hidup sendiri. Tapi kalau engkau merasa bahwa kita terbatas, kasih karunia Tuhan menaungi, menudungi kita senantiasa. Orang yang sombong merasa mampu. Orang yang tahu terbatas, dia selalu haus, lapar, membutuhkan kasih karunia Tuhan Yesus. Ayat 28-29, Nuh hidup 350 tahun sudah air bah. Jadi umurnya Nuh, Bapak Ibu mau tahu? Ini loh. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun. Apakah dalam ratusan tahun itu Nuh tidak pernah salah? Banyak. Tidak pernah gagal? Sering. Punya keterbatasan? Pasti. Tetapi pribadi yang mendapat kasih karunia Tuhan, itu adalah pribadi yang akan terus dimampukan untuk keluar dari setiap masalah. Dan ingat, mereka dijadikan Tuhan lebih daripada pemenang. Demikian pun hari ini mungkin kita ada pergumulan-pergumulan. Ingatlah, sampai di dalam kitab Wahyu bagian terakhir, Tuhan berkata, kasih karuniaku menyertai kamu sekalian. Ketika Tuhan terangkat naik ke surga, disaksikan oleh malaikat dan orang-orang percaya, Tuhan membuka dua tangannya dan melepaskan berkat. Saya percaya dua tangan Tuhan melepaskan berkat itu. Maknanya adalah kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian dalam segala kondisi. Kasih karunia-Nya tidak meninggalkan kita. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, dan terima kasih buat kasih karunia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur, kasih karunia-Mu menyembuhkan kami. Kasih karunia-Mu mengampuni kami. Kasih karunia-Mu membuat kami tetap hidup dan berharap akan kasih, kemurahan, kebajikan-Mu, tudung penyertaan-Mu. Sebab tanpa Engkau menyertai kami, kami tidak mampu melangkah sampai hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Diberkatilah Bapak Ibu yang sedang sakit. Tuhan Yesus, firman-Nya datang untuk memberi berkat dan kesembuhan, pertobatan dan pemulihan, hidup yang baru dan masa depan yang penuh harapan. Jangan melihat gelap, tetapi sadarlah, kasih karunia Tuhan, terang Tuhan menyertai hidup, keluarga, masa depanmu, hari esokmu, pekerjaanmu, pelayanan kita, dan doa-doa kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Sola fide, apapun terjadi, hiduplah dengan iman. Iman tidak boleh mati, dan iman tidak pernah mati. Dalam nama Tuhan Yesus, Immanuel. Shalom semuanya. Dadah.